Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu MM, dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema tentang F, kepercayaan Islam. Penganut terbesarnya di Timur Tengah hingga ke Pakistan, Indonesia, Malaysia, Afrika, dan berserak di seantero dunia. Bahkan di Amerika dan Eropa, hampir di seluruh dunia. Kitab sucinya Al-Quran. Tujuan atau ambisinya adalah surga, dengan adanya neraka diatur hidup bagi yang berdosa, dengan kewajiban, larangan, dan aturan hidup bagi para pemeluk. Dicetuskan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. G, kepercayaan Konghucu. Disebut agama karena mengambil ajaran dari agama Buddha tentang nirwana. Dicetuskan oleh filsuf Konghucu, lalu diliteraturkan oleh Mencino pada abad ke-4 BC atau sebelum Masehi. Penalekannya adalah cara hidup menghormati orang lain. A, kepercayaan Tao atau Taoisme. Kitab sucinya Tao, Te Ching, lahir di Cina lebih kurang 600 tahun before Christ atau sebelum Masehi. Adalah gabungan kepercayaan dengan filosofi oleh Tao Chu. Everything has a good side and bad side oleh Yin and Yang. Simple life in touch with nature. Segala sesuatu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Disebut Yin dan Yang. Kehidupan sederhana berhubungan dengan alam. I, kepercayaan Sikh. Disebut agama Sikh di Punjab, India. Adalah gabungan ajaran Islam dengan ajaran Hindu atau Sinkritisme. Kitab sucinya disebut Granth Sahib. J, dan lain-lain yang belum disebut di sini, yang monoteis literatur. Semua monoteis literatur menyatakan hanya satu Tuhan pencipta alam semesta. Tetapi berbeda literatur dan ajaran masing-masing, sehingga relatif satu sama lain, dan ada yang mengajarkan eksklusifme maupun chauvinisme. Relativitas ajarannya, eksklusifmenya, dan chauvinismenya menyebabkan konflik, sebagaimana sejarah telah mencatat. Perang salib yang berlangsung selama 195 tahun, dari tahun 1096 hingga 1291 di Eropa hingga Timur Tengah. Baca majalah Al-Wastu Ramadan nomor 18 Januari 2005. Demikian juga perang antara
bersama kerajaan yang bernafaskan monoteisme relatif dan politisme di Indonesia hingga penjajahan karena sama-sama menganut kebenaran relatif yang eksklusif dan chauvinis. Kepercayaan monoteisme premis. Yang kedua, kepercayaan monoteisme premis atau kesimpulan sementara ini didasarkan pada hukum alam sebab akibat. Kalau ada aksi sebagai sebab, tentu ada reaksi sebagai akibat. Kalau ada ciptaan sebagai akibat, tentu ada penciptanya sebagai sebab. Adalah kesimpulan sementara sebelum dapat dibuktikan. Sebut premis. Berikut ini adalah contoh kepercayaan monoteisme premis yang tak dapat dipertentangkan satu sama lain. Ikuti paparan berikut di bawah ini. A. Kepercayaan budaya pagan menyatakan bahwa bumi adalah suatu jenis bagian dari ketuhanan. The earth itself is a kind of goodness, mostly linked directly to physical phenomena such as precision, height, or the phases of the moon. Kebanyakan berhubungan langsung pada gejala alam, sebagaimana musim, pasang surut, atau tahapan edaran bulan. Pemerhati Tuhannya adalah satu, yaitu alam semesta ini, sebagai kesatuan yang bagiannya saling berhubungan. Sangat simpel, tidak perlu ditelaurkan. Makanya digolongkan dalam monoteisme premis, karena juga tanpa literatur atau ilustrasi tentang sang pencipta alam semesta. Kepercayaan ini berkembang di wilayah Eropa hingga ke Asia, menjadi dasar budaya dunia. B. Kepercayaan budaya asli dan lama bangsa Indonesia. Kepercayaan budaya asli dan lama yang dimaksud oleh pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah monoteisme premis, yaitu kepercayaan asli dan lama bangsa Indonesia sebelum pengaruh globalisasi merambat Indonesia. Sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan saling menumbangkan hingga penjajahan di Indonesia. Kala itu, seluruh bangsa Indonesia berbudaya asli dan lama. Sebelum masuknya budaya asing yang dibawa para pedagang rempah-rempah yang mendirikan kerajaan-kerajaan dan saling memerangi dan berebutan kekuasaan hingga semua hancur dan diganti dengan penjajahan hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Kepercayaan bangsa Indonesia merdeka juga adalah monoteisme premis. Sang pencipta alam semesta disebut Tuhan Yang Maha Esa tanpa literatur atau ilustrasi. Tuhan berarti sang pencipta alam semesta. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, sebagaimana yang ditetapkan pada sila pertama ideologi Pancasila, bukan Yang Maha Kuasa. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikutnya.